Selamat siang. Selamat datang ya di Shopee Webinar. Perkenalkan, saya Riris dari Shopee ID Team dan saya akan menjadi host di webinar siang ini. Oke, mungkin aku mau kasih tahu dulu sedikit bahwa kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa bahwa Zoom-nya tuh tipenya berbeda dari Zoom yang biasa karena memang ini adalah Zoom dengan sistem webinar gitu. Makanya teman-teman mungkin belum ada yang belum pernah melihat Zoom atau belum pernah mencoba Zoom yang seperti ini, tapi ini untuk webinar. Jadi makanya kalian teman-teman nggak bisa mute diri sendiri ataupun nggak bisa lihat partisipannya. Tapi tetap akan ada chat box, Q&A box juga ada. Jadi nanti kalau misalkan punya pertanyaan, kalian bisa ngepost atau nulis di Q&A box-nya itu. Oke, so sebelum mulai acaranya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini dan juga kepada Benus University yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengadakan webinar ini. Semoga nanti semua dalam keadaan sehat ya. Dan untuk teman-teman yang sebenarnya masih not sure atau misalnya masih bingung apakah namanya sudah benar atau belum, kalian nanti make sure aja kalau misalnya di evaluation form kalian isi nama lengkap dengan NIM yang benar gitu. Jadi nanti di akhir acara kita akan ada evaluation form yang kita minta teman-teman untuk isi. Nah, kalian bisa nulis di situ nama lengkap kalian dan NIM yang sesuai gitu. Nah, untuk hari ini sendiri apa yang akan kita bahas adalah kita akan membahas tentang insights on life at Shopee atau kehidupan di Shopee itu sendiri. Jadi mungkin kalian ada yang wondering selama ini sebenarnya gimana sih sistem kerja di Shopee, terus culture-nya seperti apa? Dan project-projectnya tuh, contoh projectnya tuh seperti apa sih? Nah, hari ini kita akan membahas kurang lebihnya tentang hal tersebut yang aku sebutin. Jadi hopefully today's discussion can also give you more insights to the answer to the questions that you have. Sorry. Oke, so saya juga ingin mengingatkan lagi bahwa karena nanti kita akan mengadakan live Q&A session di akhir webinar, kalian kalau yang punya pertanyaan silahkan bertanya di Q&A box dan bukan di chat room ya. Di Q&A box nanti kita akan pilih pertanyaan dari situ gitu. Dan kita juga akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang yaitu adalah Shopee voucher sebesar 50.000 satunya gitu. So keep the questions coming and make sure you stick around to the end of the raffle. Oke. So sekali lagi aku mau ulangin kalau misalnya ada teman-teman yang masih not sure apakah nama lengkap atau nama dan NIM-nya sudah benar atau belum, nanti make sure aja di akhir acara ketika ngisi evaluasi itu diisinya pakai nama lengkap dan NIM-nya juga NIM yang benar gitu. Oke, so speaker kita hari ini adalah seseorang yang sudah bersama Shopee hampir 1 tahun dan he's very good at what he does gitu. Pastinya dia membantu Shopee, khususnya Shopee Pay, untuk berkembang sampai seperti sekarang ini dan di mana Shopee Pay itu juga pasti akan terus berkembang juga tentunya. Nah, mungkin aku bisa sapa dulu speakernya. Hai Dito. Dito, bisa dengar aku? Yes. Ya. Oke, hai Dito, apa kabar? Baik. Baik ya, oke. So, mungkin kita juga nggak perlu lama-lama kali ya introduction-nya. Nanti Dito juga bisa introduce lebih lanjut juga tentang profile dan pengalaman dan segala macamnya. So, without further ado, let's just jump into the sharing session. Oke, so Dito, the spotlight is yours ya. Oke, thank you Riris. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan yang sehat di masa yang seperti sekarang. Mungkin ya bisa dimulai aja. Mungkin next slide. Nanti sedikit background sendiri. Jadi untuk edukasi sendiri, saya dari lulus SMA langsung masuk ke Imago School of Advertising dan FMDS Singapura, di mana saya belajar cara banyaknya advertising dan cara-cara untuk basically beriklan dan menjalankan marketing di dunia agency. Nah, setelah itu saya meneruskan studi saya di Universitas Bina Nusantara. Saya mengambil marketing management, gitu kan, dan setelah lulus dari sana, saya memulai pekerjaan saya di Kompas Gramedia pertama di tahun 2013 sebagai account eksekutif. Setelah berada almost 4 tahun di Kompas Gramedia, saya merasa industri itu sedikit shifting ke digital.
That's why saya sebagai individu yang terus ingin berkembang, ingin melihat potensi, dan saya tidak mau ketinggalan dengan industrinya. Jadi saya langsung make a swift adjustment ke digital agency world gitu. Di situ saya cukup lama. I think saya cukup 3-4 tahun berada di dunia agency. Itu setelah dari dunia agency, digital agency, saya melanjutkan karir path saya. Saya mempunyai ambisi untuk belajar more tentang aplikasi super app. Gitu, dimana pada saat itu Gojek lagi naik-naiknya, dan saya coba apply dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi enterprise sales manager di Gojek. Di sini jujur saya mendapatkan banyak banget experience yang bisa saya bawa sampai sekarang ini, gitu. Dan saya melihat bagaimana enterprise merchant atau merchant strategik di Indonesia ini, dari F&B, retail, dan di sini saya mengembangkan networking saya. Sampai akhirnya saya diberi kesempatan untuk menjadi enterprise BD lead di ShopeePay sampai sekarang ini. Mungkin itu sedikit background dari saya. Oke, untuk Shopee sendiri, Shopee berada di dalam C Group, gitu. Dan C Group ini ada 3, gitu. Mungkin Shopee teman-teman pada tahu, gitu kan. Dan ada 2 lagi, which is C-Money dan Garena. Gitu. Untuk C-Money sendiri, ini kita berkutat di financial service, which is sebetulnya RP atau PT-nya dari ShopeePay itu under C-Money Group, gitu. Dan mungkin Garena beberapa teman-teman di sini cukup tahu, gitu ya, kita menghasilkan beberapa game mobile yang cukup hits di Indonesia, gitu, seperti Call of Duty dan Free Fire. Next. Oke, after pertama launching Shopee di tahun 2015, sekarang Shopee sudah beroperasi di 7 market yang berbeda. Kita ada office di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Philippines. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa Shopee sudah menjadi leading e-commerce di Southeast Asia. Seperti yang dikutip di year-end report on Southeast Asia Map of E-commerce by iPrice Group, di kuartal 4 tahun 2019, Shopee sudah di peringkat 1 untuk di kategori most used atau most downloaded e-commerce apps di Southeast Asia. Ini memposisikan di mana kenapa Shopee menjadi leading di e-commerce saat ini. Oke, untuk bisnis performance sendiri, di tahun 2020, di quarter 2, Shopee sendiri mencatat 260 juta transaksi yang dicatat di Shopee terjadi di dalam Shopee Apps. Gitu. Dan untuk active seller pun kita sudah mencapai 4 juta. Dan untuk Shopee Mall Brand Partners yang sudah join bersama Shopee, kita memiliki partners lebih dari 3 juta. Dari App Annie sendiri, kita memiliki diposisikan peringkat pertama untuk average monthly active user, download, dan total time spent in app on Android and the shopping category. Next. Oke, untuk talent sendiri, beberapa karyawan di Shopee sendiri memiliki background yang macam-macam, gitu. Jadi kita memiliki local talent, which is seperti saya, dan ada beberapa juga yang dari overseas dan MBA graduates. Jadi kita memiliki cukup background yang cukup diverse ya, cukup berbeda. Next. Oke, untuk Shopee Indonesia sendiri mempunyai 6 key function. Yaitu ada tech, which is ini tim yang in charge untuk terhadap pengembangan produk. Ada tim marketing yang membantu meningkatkan awareness dan engagement user di Shopee. Ada tim business development, ini di mana saya berada, which is tim yang untuk membantu membuild relationship dengan merchant dan membantu mengembangkan bisnis secara overall. Ada tim operation yang membantu make sure semua sistem berjalan dengan lancar secara operasional dari sisi user dan dari sisi partners. Dari people, ini mempunyai role untuk membantu menciptakan environment work yang positif bagi seluruh karyawan Shopee. Dan mungkin terakhir, last but not least, yaitu tim business intelligence, di mana tim ini sangat penting karena mereka yang mengolah data dan memberikan insight untuk membantu memberikan keputusan bisnis yang menguntungkan untuk Shopee dan partner. Next. Oke, ini beberapa
image atau beberapa foto dari kegiatan live yang berjalan di Shopee. Kita memiliki soft skill class, kita ada train the trainer, dan ada Orange Day. Ini beberapa kegiatan yang kita jalankan di Shopee saat ini. Nah, mungkin next. Ya, kita juga memiliki Shopee Share, di mana semua karyawan Shopee bisa memberikan sedikit insight apa yang mereka kerjakan dan saling bertukar pikiran. Gitu. Dan kita ada memiliki semacam kayak festival yang cukup seru, which is Shopee Fest sebutannya. Dan saya sempat attend untuk Shopee Fest yang tahun lalu, dan itu sangat meriah. Which is kita biasanya ada band atau ada acara yang sangat meriah dan dihadirkan oleh banyak Shopee employee. Dan kita juga ada Shopee Fit karena kita juga ingin make sure semua karyawan kita memiliki tubuh yang sehat juga. Next. Ya, mungkin masuk ke department sharing session, which is ini akan fokus terhadap department yang saya berada saat ini di ShopeePay. Oke, mungkin untuk highlight projects-nya gitu, mungkin semua cukup familiar dengan campaign FP1 di 99 di bulan September kemarin, di mana kita menjalankan campaign besar dengan tema semua Rp1. Dari ShopeePay, kita memperkenalkan fitur deal sekitarmu, di mana user bisa membeli voucher cashback atau diskon offline secara online di aplikasi Shopee yang bisa digunakan di offline store merchant. Kita sebut fitur ini adalah O2O features. Panjangannya adalah online to offline features. Gitu. Dan mungkin di upcoming kita akan meneruskan RP1 campaign ini di 11.11, which is akan bisa digunakan kembali bagi pengguna ShopeePay di bulan November. Nah, mungkin yang saya mau highlight adalah campaign yang di rumah aja bareng ShopeePay. Gitu. Ini merupakan satu campaign yang kita jalankan basically untuk membantu merchant di saat pandemi seperti sekarang. Di mana user bisa melakukan transaksi atau customer bisa melakukan transaksi menggunakan share link payment dan bisa menikmati promo offline yang diberikan oleh ShopeePay. Gitu. Ini salah satu cara kita untuk membantu partner kita di saat yang sulit seperti sekarang. Next. Oke, mungkin Live as Enterprise BD Leads atau pekerjaan yang saya jalankan sehari-hari itu ada 4 yang paling utama. Gitu. Ada acquiring key enterprise merchant, which is ini adalah basic role dari BD, di mana kita mempunyai tugas untuk mengakuisisi strategic merchant yang either itu big merchant atau small merchant seperti McDonald's, Burger King, Starbucks, gitu, untuk join bersama ShopeePay. Dan kita memiliki target utama yaitu untuk membantu penetrasi ShopeePay secara nationwide. That's why kita memiliki role untuk akuisisi merchant-merchant yang masuk dalam kategori enterprise. Yang kedua, sebagai BD leads di enterprise, yang pasti kita harus memonitor dan memanage enterprise pipeline. Which is di sini tugas saya memonitor pergerakan pipeline sales dari BD enterprise dan make sure kita dapat achieve quarterly target secara tim. Gitu. Dan untuk internal external communication, IT ini merupakan role utama dari business development team. Gitu. Sebagai BD enterprise, kita harus bisa memanage beberapa stakeholder, tidak hanya eksternal juga internal, dan membantu kedua sisi ini memiliki objektif yang align. Gitu. Karena ini merupakan tugas utama seorang BD di dalam perusahaan seperti Shopee ini. Gitu. Kita juga bekerja sama dengan tim marketing untuk menjalankan inisiatif campaign ShopeePay dan membantu mempresentasikan inisiatif tersebut ke merchant. Gitu. Jadi di mana kita bisa menginfokan tentang inisiatif kita dan dapat menjelaskan kenapa merchant bisa mendapatkan benefit jika join inisiatif-inisiatif dari ShopeePay. Gitu. Dan mungkin the last but not least, kita harus memanage dan maintain key strategic merchant. Gitu. Sebagai BD, kita memiliki roles untuk memanage relationship dengan merchant sebaik mungkin dan menciptakan hubungan yang berdasarkan trust dan mutual respect. Karena jika kita sudah mendapatkan trust inilah, kita dapat memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Gitu. Next.
Mungkin personal journey key takeaways yang saya bisa tarik atau bisa saya simpulkan selama saya bekerja di ShopeePay, saya harus adapt quickly and run faster. Dimana dengan saat pandemi sekarang kita harus beradaptasi secara cepat dan dapat berlari lebih kencang lagi untuk mengachieve target kita di tahun ini. Gitu. Effective solutions ini yang harus kita berikan ke merchant. Salah satu contoh adalah campaign yang tadi, yang di rumah bersama di rumah bersama ShopeePay, gitu. Di rumah aja bareng ShopeePay. Which is itu adalah solusi-solusi efektif yang bisa kita berikan ke merchant di saat kondisi yang sulit seperti ini. Plan wisely dan execute perfectly. Jadi sebagai BD kita seperti yang tadi kita mempunyai pipeline dan kita mempunyai target. Jadi untuk kita sebagai BD kita harus bisa memplan semua action plan kita secara wisely dan bisa mengexecute plan tersebut dengan in timely manner, secara perfectly. Gitu. Dan communication is the key. Either ini internal atau eksternal, kita harus menjaga komunikasi baik terhadap tim sendiri dan baik terhadap merchant secara transparan dan secara clear. Ya, I think itu aja sih, Riz, kalau dari sisi aku. Ya, oke. So, ya tadi kalau misalnya dari sisi Ditonya udah share sedikit tentang project-project yang Dito lakuin sekarang, and then more on the responsibilities yang Dito punya nih teman-teman di Shopee sekarang. Nah, mungkin tadi udah ada sedikit penjelasan, tapi pastinya kalian juga punya banyak pertanyaan ya tentang sebenarnya Shopee itu gimana cara Shopee, sebenarnya culture-nya gimana, dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin kita bisa lanjut aja ke beberapa pre-questions yang kita udah dapat dan nanti akan dilanjutkan dengan live Q&A session. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, make sure kalian drop pertanyaannya di Q&A box dan menggunakan format yang udah dikasih tahu juga. Gitu. Oke, boleh kita ke pertanyaan pertama. Oke, pertama adalah what career tips could be given to a fresh graduate? Mungkin ini saya bisa kasih ke Dito dulu kali ya. Dito mungkin ada tips yang bisa dikasih ke teman-teman? Ya, I think untuk tips yang bisa saya berikan untuk fresh graduate adalah cari experience sebanyak mungkin, gitu. Dan dengan memanage ekspektasi kita saat kita bekerja. Kita memiliki setiap orang pasti memiliki ekspektasi yang tinggi, gitu. Tapi kita sebagai fresh graduate, I think we need to clear our objective first, which is experience. Karena experience, jika kita memiliki experience yang cukup, and then yang lain akan mengikuti. Oke, so jadi experience is more important ya, gitu. Jadi kita mungkin aku juga bisa tambahin bahwa aku setuju banget sama Dito bahwa experience itu penting banget teman-teman, dan expectation-nya juga harus di-manage, as in kalau misalnya kalian baru apply, if it's like an entry level, mungkin ekspektasinya juga jangan tinggi-tinggi banget juga gitu, karena kan pasti masih banyak hal yang kalian bisa pelajari sesuai dengan role-nya itu sendiri gitu dan pengalaman yang akan dapat. Dan mungkin kalau misalnya sama aku tambahin sedikit bahwa kalau misalnya kalian mau apply untuk di suatu company gitu, kalian itu harus tahu banget nih tentang company-nya, dan juga kalian yang paling penting adalah tahu tentang passion kalian sendiri gitu. Jadi interest kalian sendiri. Karena aku pernah nih waktu itu dapat case di mana sebenarnya kandidatnya ini kayak sebenarnya cuma ikut-ikut aja gitu sama temannya apply gitu. Jadi sebenarnya interestnya nggak terlalu sesuai, nggak sejalan, dan sebenarnya dia juga nggak terlalu tahu tentang company-nya itu. Jadi sebenarnya kurang cocok gitu. Nah, menurut aku akan lebih better kalau misalnya kalian sesuaiin juga interest dan passion kalian ke company yang kalian apply gitu. Dan supaya kalian in the long run juga akan lebih asik gitu jalaninnya. Oke, so mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaannya adalah how do you start a career in e-commerce and what skill sets are needed? Oke, mungkin Dito dulu kali ya, mungkin bisa jawab. Ya, I think menjawab dari personal experience aja gitu kan. What skill set are needed? Actually, untuk di BD sendiri yang diperlukan itu adalah communication skills. Which is salah satunya adalah gimana cara kita untuk bisa memanage relationship dengan merchant gitu kan, dan gimana cara kita berpresentasi
untuk gimana kita bisa meyakinkan merchant untuk join ke Shopee Pay. Jadi untuk saya, I think skill set yang paling penting adalah gimana kita bisa berkomunikasi secara bagus dan gimana kita harus memiliki motion, kita tidak boleh puas untuk belajar sih menurut aku, dan kita harus adapt secara cepat gitu dengan perkembangan dari industri ini. Itu sih. Jadi kita harus adapt, terus habis itu harus tahu banget juga ya role yang mau di apply itu apa, dan misalnya contohnya kayak communication tadi, karena role-nya itu related to communication, that's one of the best skill atau the most important skill yang harus dimiliki gitu ya. Oke, so jadi nambahin sedikit lagi, karena memang kalau misalnya role-nya itu berbeda, pasti skill set yang needed itu juga berbeda. Misalnya kayak let's say kamu mau apply untuk engineering gitu. Kalau misalnya memang kamu tidak ada basic engineering atau basic skill set untuk engineering, most likely mungkin tidak kita proceed further gitu. Tapi kalau misalnya ternyata skill set kalian cocok banget sama role-nya, itu adalah contoh kandidat yang mungkin memiliki kemungkinan lebih besar atau ya mungkin bisa kita lanjutkan gitu. Jadi mungkin aku bisa tambahin sedikit juga, kalau misalnya di e-commerce sendiri, sebenarnya aku tuh waktu itu juga bukan dari e-commerce gitu. Jadi aku sebelum di Shopee aku kerja di tempat lain. Terus habis itu tapi karena aku merasa bahwa e-commerce itu adalah suatu company yang sesuai sama passion aku dan sesuai sama personality aku sendiri gitu. Jadi makanya aku mencoba untuk di apply ke e-commerce, dan I feel like that was a good decision, that's the best decision. Jadi makanya I am still enjoying it. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Oke, where to apply for the available positions in Shopee? Shopee Careers, LinkedIn, Job Fair, and when is the best time to apply for these positions? Oke, so mungkin kalau misalnya untuk where to apply, sebenarnya semua contohnya itu adalah jawaban yang benar gitu. Jadi kalian bisa apply di Shopee Career, bisa di LinkedIn, bisa di Job Fair juga gitu. Jadi tergantung sama gimana, tergantung kalian stumble upon-nya itu di mana. Tapi basically semua CV akan kita review dari situ gitu. Dan kalau misalnya when is the best time to apply for those positions? Now gitu. Karena sebenarnya Shopee basically we are always hiring, there are always roles yang kita open, tapi mungkin berbeda gitu. Bisa aja di bulan ini kita opennya for ABC roles, tapi mungkin di bulan depan kita opennya for BCD roles gitu. Mungkin kalau misalnya kalian wondering kapan adalah ya kalau misalnya kalian melihat dan kalian merasa cocok sama role-nya, itu kalian bisa langsung apply aja gitu. Dan mungkin ada teman-teman juga aku tambahin sedikit ya, kalau misalnya teman-teman ada yang wondering tentang internship gitu. Kalau misalnya internship, sebenarnya kita buka internship itu terus gitu. Jadi kita nggak ada kayak waktu kapan dibuka internship atau dari kapan sampai kapan, itu kita nggak ada. Tapi memang internship ini kita terus sesuai kebutuhan biasanya. Kalau misalnya ada yang nanya sebenarnya departemen apa yang buka, nah kembali lagi tergantung sama kebutuhan. Jadi berkala aja cek job internship opening yang ada di website career kita, supaya kalian bisa tahu sebenarnya kita lagi butuhnya intern untuk di bagian departemen apa gitu. Oke, bisa ke pertanyaan keempat. Oke, any tips and trick to get accepted in Shopee? Any tips and trick ya? Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, aku dari sisi HR, apa yang aku bisa kasih tahu ke kalian adalah yang pertama, CV kalian itu harus representatif gitu. Jadi kalian harus nulis apapun yang ditulis di CV itu harus sesuai benar-benar sama pengalaman kalian. Dan tulisnya juga yang relevan gitu. Terus kalaupun misalnya kalian punya pengalaman as misalnya ekstrakurikuler atau misalnya komite ataupun internship yang lain, will be much better kalau misalnya kalian give a little explanation, penjelasan juga tentang pengalaman kalian tersebut gitu. Karena biasanya kan CV adalah jatuhnya itu adalah kayak face-nya kalian lah gitu. Jadi itu adalah hal pertama yang akan kita lihat gitu. That's why CV is very important. Kemudian kalau misalnya untuk interview nih, gitu. Nah misalnya let's say kalian udah pas CV screening gitu. Nanti kalian diundang untuk interview, kalian juga harus make sure, seperti yang aku bilang tadi, CV-nya itu harus representatif. Karena ketika kalian di interview, kalian kan akan di-assess lebih
dalam lagi sama rekruternya. That's why apa yang kalian tulis itu harus sesuai dengan benar-benar sesuai dengan pengalaman kalian gitu. Dan kalau misalnya dari aku sendiri pun juga seperti aku tadi udah bilang, kalian harus tahu juga tentang company-nya. Jadi you have to do your research kalau menurut aku, karena kalau misalnya kalian ngerti banget tentang role-nya dan kalian merasa itu role-nya cocok gitu, dan kalian juga ngerti tentang company-nya, itu akan membuat company-nya juga lebih keen untuk hire kalian gitu. Nah, kalau misalnya let's say ini kalian apply untuk role yang sebenarnya nggak nyambung gitu. Misalnya aku gitu, aku background-nya psychology, terus aku sebenarnya nggak ada pengalaman sama sekali berhubungan sama IT, and then aku apply untuk IT. Gitu. Most likely aku tidak akan diproses gitu, karena akunya sendiri juga mungkin nggak punya skill set yang cukup untuk role tersebut, dan sebenarnya aku pun nggak terlalu interest, tapi karena terlalu kepengen gitu, jadinya apply. So what I mean is, menurut aku benar-benar kembali lagi cek ke role yang kalian apply dan interest kalian sendiri. Gitu. Ya. Terus aku mau nambahin dikit kali ya, Riz. Boleh. Yes, kalau dari sisi aku sih attitude tuh penting ya. I think kalau misalnya experience, okay, that's one thing gitu kan. Tapi untuk fresh graduate gitu kan, apa yang kita lihat gitu. Pertama, pasti yang jelas gimana kalian tahu mengenai role yang kalian apply sih. Gitu. Kalau yang tadi aku bilang, kayak misalnya business development, dan kalian harus menonjolkan gimana communication skill kalian tuh menjadi salah satu strength yang kalian punya. Gitu. Dan satu lagi, attitude di mana saat interview, dan positive attitude yang kamu tampilin di saat interview itu menjadi salah satu tolak ukur gimana kita bisa nge-hire satu kandidat sih. Gitu. Karena sekarang sebagai kita harus membalikan posisi kita sebagai yang meng-hire gitu kan, gimana saat misalnya ketemu dengan orang yang attitude-nya sangat down gitu kan, dan tidak proaktif gitu kan, atau dia kayak very silent gitu kan. Itu something yang menurut aku dari sebagai sisi user itu aku akan melihat kayak, oh ini orang kayaknya kurang kurang punya passion gitu di job yang dia trying to apply gitu. Sometimes ada juga di mana kayak mungkin dia dari experience kurang gitu kan, tapi di cara attitude dan cara dia menjelaskan dirinya dan meng-highlight strength point-nya dia, itu yang menjadi salah satu tolak ukur yang kayak, oh oke, gitu. Aku pengen ngasih orang ini kesempatan gitu, karena the way he portray himself atau herself itu is very positive. Gitu. I think itu sih salah satu tips yang aku bisa share ke teman-teman. Oke, ya. Jadi attitude is very important juga ya, and like how we carry ya waktu interview. Dan mungkin aku tambahin sedikit lagi, datang tepat waktu ke interview itu juga penting banget ya teman-teman. Punctuality is a key. Punctuality is very important gitu. Itu adalah salah satu hal penting yang menunjukkan bahwa we have a good attitude or not gitu. Karena kan berarti if you are punctual, berarti kita respect our time dan respect kalian punya time sendiri juga gitu. So I think that's also very important gitu. Oke. Mungkin bisa di write down ya teman-teman apa yang tadi kita sebutin juga. Oke, next is how is the culture in Shopee in your opinion? Oke, mungkin Dito bisa bantu jawab dulu juga untuk pertanyaan yang ini. Oke, karena kita bergerak di industri yang cukup pace-nya cukup tinggi ya. Jadi I think culture-nya sendiri is a very fast-paced banget. Gitu kan, dimana kita dituntut untuk adapt di segala situasi secara cepat. Gitu kan, dan kita harus expect di mana target kita itu berubah setiap quarter. Gitu. Jadi semua ini kita harus bisa beradaptasi dengan cepat sih. Gitu. Dan dari sisi kita adalah dengan cara ini kita harus bisa yang seperti saya tadi sempat simpulkan sih, we need to run faster gitu. Jadi bukan cuma kita run doang, tapi kita need to run faster, karena kita juga bersaing dengan beberapa kompetitor gitu kan, dan dimana kita dituntut untuk bisa melebihi achievement dari kompetitor tersebut gitu. Jadi salah satu mungkin yang bisa saya simpulkan, culture-nya adalah it's a very fast-paced job gitu kan, dimana kita harus bisa bekerja lebih keras gitu kan, dan kita bisa adapt dengan segala situasi, dan need to keep like a very open minded and keep the positive mindset. Itu sih kalau dari aku.
Oke, so ya setuju banget juga sama yang udah dijawab sama Dito tadi. Shopee is a very fast-paced company karena sesuai juga sama Shopee values. Jadi kalau misalnya kalian sempat pernah cek Shopee values di website Shopee kita, salah satu values kita adalah we run. We run, which means kita selalu berusaha untuk mencapai kayak tadi yang Dito bilang kita menjadi yang terbaik gitu, terus habis itu then it's a very fast paced and dynamic environment gitu. Sama mungkin aku juga bisa nambahin sedikit seperti yang tadi aku udah sempat bilang bahwa aku kan awalnya nggak di Shopee, jadi maksudnya aku setelah lulus aku nggak langsung di Shopee, tapi aku kerja di suatu corporate dulu gitu. Jadi ketika aku pindah itu pun aku harus adaptasi juga lagi dengan culture-nya e-commerce. Tapi kembali lagi karena aku adalah memang orang yang lebih suka dengan culture yang fast paced, dynamic, itu jadi aku rasanya bahwa this is a good place for me to work gitu. Dan apa yang aku suka juga dari culture-nya Shopee is we very much value teamwork gitu. Jadi the togetherness itu menurut aku tuh kerasa gitu. Jadi ketika aku dapat project atau ketika aku dapat suatu task yang harus di-complete, itu ketika aku kerjain sama tim aku, it makes everything much enjoyable and easier to complete. Oke, so ya, boleh lanjut lagi kita? Alright, so yeah, that's basically the three questions yang kita udah dapat tadi dari sebelumnya. Dan tadi kan aku udah bilang bahwa kita akan ngelakuin live Q&A questions juga ya. Nah, mungkin aku bisa mulai cek pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin pertama nih ada yang nanya nih, how does Shopee commit to the professional development of its employees? Oke, ini mungkin aku bisa bantu jawab ya, karena itu lebih dari sisi HR-nya gitu. Jadi jawabannya adalah kita tuh tiap bulan tuh ada training basically. Jadi trainingnya ini open to sign up. Jadi kalian bisa sign up untuk trainingnya dan biasanya kita tuh di awal bulan kita akan kasih kalendernya. Jadi misalnya akan ada training tentang communication skill atau misalnya tentang kayak emotional intelligence dan yang lain, itu kalian tuh bisa banget apply sendiri untuk atau sign up sendiri untuk training ini sendiri gitu. Karena kita itu juga ada leadership training pun juga ada. Kita ada yang namanya Shopee Academy, which itu sangat membantu untuk making the future leaders. Itu ada yang leaders, ada dan itu tergantung sama level leadershipnya sendiri gitu. Jadi ada yang misalnya memang untuk emerging leaders, ada yang memang udah advanced leaders gitu. Nah, terus mungkin aku juga bisa bilang bahwa kita itu tiap bulan biasanya ada catch up sama manajer gitu. Jadi kalaupun misalnya kalian nih di hire di Shopee, every month we have a catch up with our manager. Jadi kita bisa diskusi juga challenges yang kita hadapi gitu. Terus abis itu any achievements kah, anything yang mungkin mau di-share gitu. Dan I think that itu sangat membantu juga untuk development dari employee sendiri. Dan juga kalau misalnya as additional information, kalau misalnya kalian kerja di Shopee, kalian juga bisa ikut training di luar. Tapi kalau untuk training di luar ini memang ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi kalau misalnya ikut training di luar yang akan disubsidi, asalkan training itu juga sesuai atau related banget nih sama work kalian, dan hasil dari training tersebut dapat membantu banget kalian dalam pekerjaan. Gitu. Nah, mungkin ada lagi nih yang mau ditanya, Kak, sekarang bagaimana sih strategi Shopee berubah dan beradaptasi dengan situasi di kondisi pandemi seperti sekarang. Nah, kan memang nih kita lagi keadaannya memang not in the very best condition lah gitu dunia ya gitu. Jadi kalau misalnya Dito sendiri gimana nih sekarang nih karena kita lagi di pandemi ini, ada nggak perbedaan gitu? Ya, dari sisi aku sih jelas ada ya, karena di mana biasanya kita melakukan presentasi gitu kan ke merchant gitu, kita melakukan secara face to face gitu, di mana ya ini yang tadi aku bilang sih gitu kan, kita harus adapt gitu kan, gimana cara kita bisa untuk melatih presentasi kita secara virtual juga gitu, karena beberapa merchant ini kita kan butuh untuk meyakinkan mereka apa benefitnya mereka join atau menjadi partner bersama ShopeePay gitu. Jadi ini beberapa hal yang kita lakukan gitu kan dari segi development dari BD-nya sendiri. Kita harus mengharness skill gimana cara berpresentasi secara virtual.
gitu. And then one of the things yang menurut aku bisa di-highlight adalah value kayak we stay humble gitu, dimana di sini we stay humble, kita di sini mendengarkan pain point dari sisi merchant gitu kan. Jadi kita tidak hanya terus memberikan objektif kita sendiri atau mementingkan objektif kita sendiri, tapi kita juga memikirkan objektifnya si merchant gitu, dan kita simpati akan keadaan yang dirasakan oleh merchant. Nah, satu lagi, I think dari sisi produk gitu kan, dari tim tech kita gitu kan, mereka menghasilkan beberapa fitur yang bisa membantu merchant-merchant ini juga untuk beroperasi di saat pandemi seperti sekarang. Gitu. Salah satu yang tadi saya bisa contohin sebetulnya campaign yang Shopee Pay di rumah itu. Gitu kan. Ini beberapa fitur yang dikembangkan oleh tim produk di mana user tetap bisa melakukan transaksi gitu kan ke merchant without si user datang ke offline store merchant. Gitu. Di sini kita mensupport delivery channel yang diberikan oleh merchant gitu kan, dan kita bantu untuk amplify ini secara awareness-nya gitu kan di marketing kita sendiri. Gitu sih. Oke. Jadi selain mikirin tentang Shopee juga, kita tetap juga harus mikirin tentang merchant dan customer juga ya. Jadi everything kita sesuaikan, diadaptasikan dengan merchant dan customers juga. Ya, mungkin aku juga bisa tambah sedikit kalau misalnya dari sisi HR, dari sisi people. Jadi sebenarnya kalau misalnya sekarang ini kan memang semua rekrutmen itu kita adain secara online gitu. Jadi kita nggak ada rekrutmen yang kita adain secara offline untuk mengurangi kemungkinan bahwa untuk mengurangi resiko kena resiko gitu. Jadi semuanya kita lakukan secara online. Itu adalah adaptasi yang kita juga lakukan, dan sebenarnya di awal banget pun waktu kita pas zaman-zaman masih PSBB gitu, masih banyak yang kita masih bisa ke kantor lebih banyak, itu pun Shopee udah menerapkan protokol yang sangat yang cukup ketat gitu. Jadi kita ada hand sanitizer di mana-mana, kita sediakan masker gitu, terus kita juga selalu himbau untuk cuci tangan gitu. Jadi sebenarnya kita udah take precautions juga, dan kita pun juga sampai sekarang pun juga biasanya mostly semuanya pada WFH gitu, karena kembali lagi kita ingin mengurangi resiko, dan syukurnya Shopee juga we are running very well, walaupun kita juga semuanya mostly pada di work from home gitu. Nah, terus kalau misalnya ada juga nih aku tambahin yang wondering nih Kak, kalau misalnya aku di hire sebagai intern atau misalnya aku di hire di Shopee sekarang ini ketika pandemi, itu gimana? Most likely kalian akan work from home gitu. Jadi everything will be done virtually, kalian akan ngobrol sama lead kalian atau manager kalian juga virtually gitu. Alright, so mungkin aku ada nih pertanyaan ada dari Akila nanya, it is mentioned that both internal and external communications are important. Hence, what are the recommendations that can be given for us to achieve effective communication? Mungkin ini pertanyaan aku bisa kasih ke Dito ya, yang tadi udah sempat juga bahas tentang communication. Ya, I think this is a very good question ya, gitu kan. Gimana BD itu kita berada di posisi yang menurut aku ya personally is a very difficult position sih. Gitu, dimana kita harus mendengar objektif dari sisi merchant, gitu kan. Tapi kita juga harus memperhatikan objektif dari sisi company sendiri. Gitu. Jadi I think the effective communication itu bisa dilakukan, harus bisa mencari balance gitu, di mana objektif dari internal dan objektif dari eksternal itu align gitu. Mungkin ada beberapa yang harus kita lakuin gitu. Beberapa caranya yaitu kita selalu mencari middle ground gitu. Effective communication selalu dilakukan dua arah gitu. Jadi dengan kita mendengarkan apa suggestion dari merchant, apa feedback dari merchant, dan kita harus memikirkan juga feedback dari internal tim kita gitu. Dan tugas kita adalah membuat objektif dari kedua sisi yang berbeda ini selalu align gitu. Jadi effective communication bisa didapat jika kita memiliki two-way communication, which is yang sebetulnya yang kita harapkan adalah objektif dari kedua sisi ini align gitu. Dan ini akan menghasilkan di mana kedua relationship ini antara merchant dan kita sebagai company itu sama-sama win-win solution gitu. Jadi kita selalu men-tackle semua relationship itu ke merchant kita bukan sebagai merchant ya. Kita melihat mereka sebagai partners gitu. Jadi kita selalu memposisikan diri kita
sebagai partners yang bisa memberikan solusi terhadap pain points mereka gitu. Jadi effective communication dimulai dari situ sih menurut aku. Oke, jadi mulai dari diri sendiri juga ya. Betul. Ya, jadi untuk bisa berkomunikasi dengan baik juga harus mulai dari diri sendiri. Aku juga setuju banget. Alright, mungkin aku juga bisa ada jawab pertanyaan lagi nih. Ada yang nanya, can you explain more about the recruitment process in Shopee, the steps or the stages? Nah, sebenarnya teman-teman, aku mungkin juga tambahin sedikit bahwa sebenarnya kalau untuk setiap role itu, in general, stepnya adalah pertama kalian apply, kita akan lakukan CV screening, kemudian akan ada tes, terus HR interview, user interview, dan terakhir itu adalah offering stage, where we offer you the position gitu. Tapi karena di Shopee kita role-nya cukup diverse, kadang-kadang kita itu juga ada yang role yang mungkin berbeda stepnya gitu. Bisa aja let's say CV screening, terus tes, HR interview, terus tes lagi, terus user interview gitu. Jadi basically itu mungkin berbeda-beda, tapi in general caranya adalah seperti yang tadi gitu. Yang pertama adalah CV screening, kemudian tes, kemudian HR interview, dan user interview. Untuk tesnya sendiri itu sebenarnya tesnya apa sih? Tes itu ada beberapa juga tergantung sama role-nya. Bisa aja ada tes yang berhubungan sama computer test gitu, kalau misalnya mau role-nya related to tech gitu, atau bisa ada juga arithmetic test gitu, kalau misalnya untuk beberapa role yang memang butuhkan kayak let's say logic or such gitu. Jadi it's really going to be very related to depending on the role yang kalian apply gitu. Dan kalau dari aku sebenarnya mungkin yang bisa aku kasih tahu juga adalah kalau misalnya nanti kalian mendapatkan kesempatan untuk di interview atau kalian mendapatkan kesempatan untuk diundang untuk tes, itu kalian juga bisa langsung aja nanya sama rekruternya sebenarnya stepnya itu apa aja dan atau step abis itu apa aja gitu. Terus mungkin aku juga ada beberapa yang nanya sebenarnya tuh kalau misalnya sekarang aku role-nya itu majornya nggak related sama role-nya, itu sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya aku jawab adalah bisa. Kembali lagi kalau kalian punya skill set yang sesuai dengan role tersebut itu bisa banget. Contohnya misalnya waktu itu ada nih di tim BD tapi mereka sebenarnya background-nya tuh engineering, terus kayak engineering-nya tuh yang kayak chemical engineering gitu, which is kalau misalnya from first glance mungkin kalian mikirnya kayak relatednya di sebelah mana ya, tapi ternyata memang kandidatnya ini dia very well versed in business knowledge gitu, mereka juga communication-nya bagus banget, and then have tahu gimana caranya establishing partnership gitu. Jadi karena skill set dan kemampuannya dan interestnya related banget sama business development, makanya mereka bisa di hire gitu untuk di bagian business development sendiri. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Terus mungkin ada yang mungkin mau ditambahin sama Dito in terms of role, apakah major itu related banget gak sih sama role yang kita mau apply atau role yang kita interested in gitu? Oke, I think pasti ya, experience itu kan seperti yang kita tadi sempat bahas sih, itu merupakan nilai pertama yang bakal kita lihat gitu kan. Tapi itu nggak menjadi satu-satunya nilai atau yang kita lihat di saat menginterview kandidat sih gitu. Satu yang bisa kalian tonjolkan di saat interview mungkin tidak dalam related industri yang sama, tapi gimana attitude kalian itu bisa memberikan positive attitude dan dari sisi kalian itu willing untuk belajar dan adapt secara cepat gitu. Dua adalah yaitu tadi. Jadi jika kalian punya target untuk mendapatkan posisi tertentu atau untuk meng-apply ke dalam job description tertentu, make sure kalian meng-highlight strength point kalian yang align sama pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya di BD yaitu communication skill. Gitu kan, kalau misalnya ke IT atau ke tim produk ya dan pasti akan lari ke coding gitu kan. Kalau marketing ya beberapa inisiatif marketing yang kalian pernah jalanin, beberapa marketing ini I think is a very wide wide division gitu, di mana kalian bisa ngasih lihat juga gitu kan, marketing bisa kalian menghandle diri kalian sendiri, gimana cara kalian memarket diri kalian sendiri. It's something yang menurut aku bisa kalian portray di saat interview sih gitu. Jadi yes, experience penting tapi it's not the
sole decider if the kandidat itu layak atau tidak untuk join gitu. Oke, mungkin nyambung juga nih sama tadi pertanyaan tentang experience. Ini ada yang nanya nih, saya mau bertanya dari Hana Olivia. Dia nanya, kalau misalnya nih, saya kan fresh graduate, dan tadi udah disebutin bahwa untuk apply di Shopee ataupun di company lain, yang dibutuhkan itu ada pengalaman. Tapi sebenarnya pengalaman ini, itu tuh, kalau misalnya organisasi gimana Kak? Apakah sebenarnya pengalaman ini memang harus yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, atau organisasi itu juga boleh? Oke, kalau menurut Tito sendiri gimana? Ya, I think aku bisa jawab ya. Again sih, jika kalian melamar ke suatu pekerjaan gitu kan, either itu experience yang in the same field of industry atau yang berbeda, I think yang kalian bisa highlight adalah key take points di pekerjaan kalian sebelumnya. Gitu. Jadi kalian harus mencari satu atau dua faktor yang bisa, menurut aku yang masih bisa align dengan lowongan yang kalian apply. Gitu. Jadi jika kalian bekerja di satu perusahaan yang tidak related dengan perusahaan yang kalian apply, gitu, I think kalian bisa meng-highlight beberapa feature yang kalian kerjakan di pekerjaan sebelumnya, yang which is sebetulnya align dengan pekerjaan yang kalian apply. Gitu. Jadi menurut aku tinggal how kalian basically meng-escalate skill point itu sih. Gitu. Karena at the end kita sebagai recruiter atau kita sebagai user akan melihat kandidat di mana mereka memiliki atau mempunyai strength dari core point dari pekerjaan itu tersebut sendiri gitu. Jadi itu sih menurut aku. Jadi gimana kalian bisa meng-escalate atau meng-highlight tes kalian atau kerjaan yang kalian jalankan di pekerjaan sebelumnya gitu. Itu is a very solution jika kalian meng-apply dari field yang berbeda sih. Oke, ya. Basically mungkin kayak incorporating apa yang udah dipelajari entah di pekerjaan sebelumnya atau di role yang sebelumnya untuk this new role gitu ya. Jadi apapun yang udah dipelajari itu incorporate, tapi mungkin nggak plek-plekan, tapi kalian adaptasiin apa yang udah kalian pelajari di role yang baru gitu. Betul. At the end in the interview you need to sell yourself kan gitu. And then memposisikan di mana user itu sebagai target audience kalian. Gitu, gimana kalian bisa meng-convince diri kalian sebagai individu gitu kalau kalian is the well fit buat pekerjaan yang kalian apply itu gitu. Jadi itu cara kalian meng-highlight aja sih menurut aku, dan itu akan kelihatan sih kalau kalian bisa meng-highlight suatu strength kalian sendiri, itu akan memberikan nilai positif juga sih ke sisi user. Ya, setuju banget tuh. Jadi kalau misalnya kalian lagi nanti di interview either sama HR sama user juga, basically kalian harus menjual pengalaman dan menjual diri kalian, tapi jangan oversell, tapi jangan undersell juga gitu. Karena kalau misalnya ternyata nih kalian sebenarnya you have a very good experience, you have very good skills, mungkin pengalaman kalian juga udah banyak banget gitu, tapi ternyata kalian pas lagi interview kalian mungkin nggak terlalu menjual diri kalian atau mempromosikan diri kalian dengan baik, jadinya nggak kepilih gitu. Itu bisa aja terjadi gitu. Jadi make sure kalian do not oversell tapi nggak undersell juga. Sama yang mungkin aku bisa tambahin nih, kalau misalnya kalian punya experience tentang organisasi gitu. Nah, kalau misalnya di organisasi sendiri itu kan pasti juga ada banyak skill yang kalian dapat dong. Bisa teamwork, bisa communication, bisa juga misalnya let's say kalian waktu itu ngurusinnya adalah misalnya finance gitu, ataupun misalnya jadi sekretaris gitu misalnya. So dan kalau untuk menjadi untuk berada di dalam role itu pasti kan kalian juga harus punya attention to details contohnya, atau kalian harus organize banget. Itu sebenarnya penting juga gitu. Itu bisa dibawa ke role yang kalian apply gitu, atau role yang kalian interested in. Jadi sebenarnya kalian juga harus menyadari kayak sadar tentang diri sendiri, understand yourself, understand your skills, your strengths, weaknesses, dan all the points. Mungkin karena ini juga udah hampir selesai waktu presentasinya, mungkin aku bisa tambahin satu pertanyaan lagi, which is related to the requirements yang dibutuhkan untuk bisa masuk Shopee. Nah, sebenarnya requirements itu sendiri itu sudah kita tulis juga nih di career site kita. Jadi setiap role requirements-nya mungkin berbeda-beda. Misalnya ada requirement yang membutuhkan specific set skill,
ada juga requirements dari sebuah role yang nggak butuh specific skill, tapi basically semua udah kita tulis di setiap job yang kita post gitu. Jadi kalau misalnya kalian klik job postnya dan kalian merasa kalian cocok sama requirements atau skill set yang dibutuhkan, langsung apply aja gitu. Jadi make sure to, that's why dari tadi aku juga udah selalu bilang bahwa kalian harus ngerti banget tentang role-nya. Itu adalah kenapa jadi kalian bisa membaca lebih lanjut juga di career site di job postingnya. Gitu. Oke, ya sebelum kita lanjutkan ke raffle atau undian, mungkin itu ada final words untuk teman-teman Linus, adakah tips atau yang lain? Mungkin tetap semangat gitu kan. I know fresh graduate is a very hard place to be in gitu kan. Tapi dari sisi kalian, menurut aku kalian memiliki opportunity di mana kalian bisa membuktikan diri kalian sih gitu. Dan aku sebagai mungkin tips sedikit sebagai fresh graduate, mungkin melihat pekerjaan itu di saat sekarang gitu kan sebagai experience gitu. Jadi di mana objektif utama kita adalah get more experience and yang bisa kita kembangin terus gitu kan, dan bisa menjadi nilai jual yang untuk diri kita sendiri ke depannya gitu. Jadi please stay clear to other factors gitu kan, and keep your mind in one objective, itu gaining more experience gitu kan, get more self development gitu kan untuk kalian saat join di pekerjaan gitu. Jadi jangan mempunyai target dan selalu manage expectation gitu. Jadi ya it comes with the price of the experience kan gitu. Jadi after kalian mendapatkan experience yang cukup, I think untuk salary, untuk benefit dan segala macam itu akan mengikuti gitu. Jadi pertama I think please keep your objective clear gitu kan, dengan get more and more experience gitu. Jadi sih menurut aku. Oke, alright. Jadi prioritize yourself and your objectives ya, itu penting. Ya. Oke, so teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kita juga mau dengar feedback dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk isi feedbacknya, dan kalau misalnya kalian isi feedback ini adalah saat dimana kalian diharuskan untuk menuliskan nama dan NIM yang benar ya, karena tadi kan ada banyak yang nanya nih, kalau misalnya NIM-nya udah benar apa belum, namanya udah benar apa belum, itu make sure kalau misalnya yang di feedback form ini kalian harus benar, namanya dan NIM-nya juga harus benar gitu. Oke, so mungkin aku juga, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya kita ada undian, jadi mungkin dan untuk dua pemenang kita bisa cek mulai untuk undiannya mungkin sekarang. Oke, kita lagi untuk nomor pertama ya. Yang pertama adalah Jessica Gracia. Oke, untuk Jessica Gracia, boleh tolong drop email kalian di chat box. Nanti kita akan hubungi untuk informasi mengenai voucher selanjutnya. Oh ya, aku juga mau kasih tahu bahwa nanti link evaluation-nya akan kita kasih juga lagi, dan kita juga akan abis ini ada kalian bisa drop CV buat ke Shopee. Jadi make sure to not leave the webinar. Oke, yang kedua adalah Lutfi dan Nubrata. Lutfi boleh paste juga email kalian di email kamu di chat box, nanti kita akan hubungi untuk informasi selanjutnya. Alright, oke. Oh, ternyata link evaluation formnya udah bisa dicek nih di chat box, kalian boleh klik, dan juga kalian bisa isi dulu. Dan untuk drop CV nih, kalian bisa drop CV untuk bisa apply ke Shopee di sini. Nanti kita akan cek CV kalian ya. Oke, so mungkin itu tadi undian yang tadi itu marks the end of the webinar. Sekali lagi aku mau terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Hopefully apa yang udah kita omongin, apa yang aku omongin dan Dito juga sampaikan itu semuanya penting dan bermanfaat buat kalian ya. Gitu. Terus aku juga
mau thank you juga ke tim Binus University yang sudah memberikan kesempatan bagi Shopee untuk mengadakan webinar ini. Gitu. Aku juga mau minta maaf kalau misalnya kita ada kesalahan, tapi hopefully everything is going well, everything went well, dan everything juga bermanfaat dan insightful bagi kalian. Gitu. Again, thank you juga Edito for your time to share with all the Binus friends. Dan aku juga mau mengucapkan stay safe and stay healthy untuk semua teman-teman di masa ini. Thank you very much ya semuanya. Thank you semua. Stay safe everyone. Thank you.